Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran fisika pada materi usaha dan energi di bagian kedua. Sekarang kita masuk di energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena letaknya atau posisinya yang biasanya diukur dari permukaan tanah. Suatu benda memiliki energi potensial yang besar jika masanya semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi. Makanya dirumuskan sama dengan EP sama dengan M dikali G dikali H, massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi ketika benda tidak memiliki ketinggian berarti dia tidak memiliki energi potensial. Ya, usaha juga itu merupakan perubahan energi potensial. Kalau yang pekan lalu usaha itu merupakan perubahan energi kinetik. Nah, sekarang usaha juga merupakan perubahan energi potensial, yaitu W sama dengan delta EP sama dengan EP2 dikurang EP1 atau energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Kita urai rumusnya. Mg untuk EP2 berarti MgH2 dan untuk EP1 berarti MgH1. Ya, sama-sama ada Mg-nya. Jadi kita bisa tulis menjadi W sama dengan M dikali G dikali H2 dikurang H1. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada kedudukan atau posisi tertentu terhadap titik acuannya. Atau kesimpulannya, energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi benda yang bergerak memiliki kecepatan dan dia berada di atas permukaan tanah atau dia memiliki ketinggian, maka itu memiliki energi mekanik. Makanya dirumuskan EM sama dengan EK ditambah EP. Yang ketiga, yang keempat, hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik yang dimiliki suatu benda nilainya selalu konstan atau tetap terhadap setiap titik lintasan benda. Ini disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik ini diambil dari hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Maka bersamaan hukum kekekalan energi dirumuskan dengan M1 sama dengan M2 itu sama dengan konstan. Artinya besaran energi mekanik pada satu titik adalah sama. Ya, ditulis M1 sama dengan M2. EM berarti EP1 ditambah EK1. M2 berarti EP2 ditambah EK2. Kita lihat contoh soal. Sebuah bola pejal dengan massa 4 kg terletak di ujung lemari, kemudian didorong mendatar sehingga kecepatannya 2 meter per sekon. Pada saat lepas dari tepi atas lemari seperti pada gambar. Ya, pertanyaannya, berapa besar energi mekanik partikel pada saat benda berada pada ketinggian 1 meter dari tanah? Jadi kita mau ada titik A yang berjarak 2 meter dari permukaan tanah, terus ada titik B yang berjarak 1 meter dari tanah. Pertanyaannya, berapa energi kinetiknya di B ketika berjarak 1 meter dari tanah? Kita gunakan rumus EMA sama dengan MB. EMB tetap karena yang dicari, EMA-nya diurang menjadi EKA ditambah EPA. Masing-masing EKA itu adalah 1/2 NVA kuadrat ditambah untuk EPA berarti MG H1. Masanya 4, kecepatannya 2, masanya 4, gravitasi 10, ketinggian HA itu adalah 2. Tinggal dikali dan dijumlah maka dapat 88 joule. Jadi ini dulu di jumlah berapa, terus ini ya lanjut.
Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Benda tersebut memiliki energi kinetik awal sebesar 40 joule. Berapa kecepatan benda pada ketinggian 10 meter jika massa benda tersebut 1 kg? Ya, sekarang yang mau dicari masih sama sebenarnya kasusnya dengan yang pertama, tapi variabel dicari sekarang adalah V di titik kedua. Ya. Kalau energi kinetik EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Masing-masing diurai rumusnya. Terus untuk EK1 karena di soal disebutkan ada langsung nilainya itu 40, masanya adalah 1, gravitasi 10, ketinggian pertama itu adalah 20, 1/2 tetap, massa 1, V2 ya kuadrat yang mau dicari atau di titik yang kedua yaitu pada saat jaraknya 10. Jadi V2 tetap. Sekarang ini M nya 1, G 10, H2 nya 10 ya, ini dikali dapat 200, terus ini tetap, ini juga dapat 100. Ini hasilnya adalah 240, terus 100 nya pindah, berarti 240 dikurang 100 itu 140, maka ditulis 1/2 V kuadrat sama dengan 140. V2 kuadrat ini dikali ke sini berarti dapat 280. 280 itu kalau kita tarik akar tidak langsung dapat nilai, tapi diurai, yaitu akar 4 dikali akar 70. Akarnya 4 adalah 2, akar 70 tetap 70. Jadi dapat 2 akar 70 meter per sekon. Soal yang terakhir, ada sebuah kayu ditahan di atas puncak bidang miring yang hendak jatuh seperti pada gambar. Ketika dilepas, balok meluncur sepanjang benda miring. Hitung kecepatan balok ketika tiba di dasar. Berarti mirip dengan yang pertama. Yang dicari sekarang adalah VB atau V2. Nah, sekarang pakai titik A dengan B. Masih sama rumusnya. Saya kira sama dengan yang pertama. Untuk ya, ini massanya tetap ditulis GM dan G tetap. Ketinggian benda A itu 5. Untuk energi kinetiknya karena tidak disebutkan di soal, berarti bendanya belum bergerak, berarti tidak memiliki kecepatan, artinya V-nya sama dengan 0, makanya EKA itu adalah sama dengan 0. Terus untuk titik B, HB-nya sudah sampai di dasar, maka HB-nya itu sama dengan 0. Jadi EPB itu sama dengan 0, terus ini tetap 1/2 MV. Jadi yang tertinggal adalah MG dikali 5 dengan 1/2 MPB kuadrat. Massa dengan massa habis, jadi yang tertinggal adalah 10 dikali 5 karena G nya 10, ini 1/2 tetap, PB yang dicari. Lanjut, 50, ini 1/2, terus 2 nya kan ke sini dikali berarti dapat 100. Maka PB karena ini pangkat 2 berarti kita akarkan 100, maka PB itu nilainya adalah 10 meter per sekon. Jadi kecepatan ketika di B itu menjadi 10 meter per sekon. Cukup sekian untuk hari ini. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.